Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai audit universe, yaitu kolaborasi pemeriksa internal dengan pemeriksa eksternal dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Materi kali ini saya baca dari Profesor Dr. Bahrullah Akbar. Nah, sedangkan untuk audit universe merupakan salah satu pendekatan dalam audit yang dikembangkan sebagai usaha untuk melakukan audit yang lebih efektif berdasarkan konsep risk-based audit. Audit universe adalah sekumpulan komponen atau unit dalam suatu organisasi atau program kegiatan yang dapat diaudit untuk dapat mendukung perencanaan audit dalam mengidentifikasi cakupan pemeriksaan yang paling sesuai. Sedangkan untuk auditable komponen adalah komponen dalam suatu organisasi seperti area bisnis, proses, struktur atau organisasi atau kegiatan yang mengandung risiko sehingga memerlukan audit. Kriteria apakah suatu komponen tersebut auditable diantaranya adalah kontribusi dan signifikasi terhadap tujuan organisasi dan pertimbangan antara biaya dan manfaat jika dilakukan audit. Setiap organisasi atau kegiatan memiliki risiko yang berbeda-beda sehingga pendekatan audit universe harus disesuaikan dengan struktur, proses, dan tingkat maturitas risiko di organisasi tersebut. Oleh karena itu, auditable komponen dalam audit universe di suatu entitas bisa berisi puluhan bahkan ratusan komponen atau unit, tergantung dari skala, kompleksitas, dan tingkat risiko dari organisasi atau area bisnis tersebut. Nah, audit universe sudah banyak dipraktikkan oleh pemeriksa intern. Salah satu manfaat audit universe adalah kegiatan pemeriksaan menjadi jelas terkait dengan lingkup area yang harus diaudit, sehingga strategi pemeriksaan menjadi efektif. Audit universe juga memetakan risiko, pengendalian, dan peraturan-peraturan pada setiap unit bisnis, sehingga pemahaman komprehensif atas seluruh aktivitas dapat dinilai dengan baik. Audit universe memberikan tingkat transparansi pada area yang tidak diaudit dan area yang berisiko yang akan diaudit, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan untuk menggunakan sumber daya yang optimal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit. Nah, untuk materi berikutnya yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat yang melaksanakan pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, berikutnya penjelasan mengenai kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. Secara umum, kolaborasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menghasilkan tujuan yang sama. Kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Menurut Abdul Shani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial dengan aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu, dan saling memahami aktivitas masing-masing. Sedangkan menurut Edward M. Marshall, kolaborasi adalah proses yang berdasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Untuk transparansi adalah salah satu bagian dari karakteristik good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Program. Ada 9 karakteristik yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi konsensus,
berkeadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategi. Menurut Mardiasmo, definisi transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sementara menurut Bappenas dan Kemendagri tahun 2022, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Ini berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Nah, sedangkan akuntabilitas juga salah satu karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP terkait good governance. Menurut United Nations Development Program, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik. Pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju clean governance atau pemerintahan yang bersih. Nah, sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.